Jadi cewek ini namanya Sera we. Dia pinter banget, tapi sayangnya ayahnya udah ninggalin mereka dari dia kecil, dan ibunya jadi stres karena hal itu kan. Dan semenjak itu ibunya nggak pernah ngurusin dia ngurusin semuanya sendiri kan. Sampai tiba nih pas umur dia 14 tahun, dia kan lagi persiapan mau kuliah. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari rumah sakit kalau ternyata ibunya kecelakaan. Pas dia datang ya, kata dokter ibunya ini mengalami gangguan otak gitu kan, sehingga ibunya ini ngerasa dia kayak masih anak kecil. Semenjak saat itu dia harus jadi babysitter untuk ibunya sendiri we. Di rumah ibunya suka berantakin barang, nggak mau makan sayur kayak anak kecil. Nah ini mereka lagi makan nih, dia ngasih makanan ibunya sehat gitu kan, tapi ibunya malah ngelempar dia pakai brokoli we, karena katanya aku nggak mau makan sayur, aku maunya makan jajanan. Ya udah dia bawa kan ibunya ke supermarket mau beli jajanan, tapi tiba-tiba di situ ibunya ngeliat boneka Barbie gitu we. Ngamuk-ngamuk supaya dibeliin boneka Barbie itu kan. Ya udah dengan terpaksa anak ini beliin ibunya boneka Barbie, tapi sampai di rumah bonekanya malah dibuang gitu aja, katanya jelek. Anak ini udah kesal banget kan. Terus tiba-tiba ada perempuan yang datang ke rumah mereka, dan si anak ini bilang ke perempuan itu, aku mau jual ibuku secara online. Dan part 2, sejak kecelakaan itu ibunya jadi kayak anak kecil kan, dan dia harus jadi babysitter untuk ibunya sendiri, dan dia udah ngerasa tersisa banget kan. Sampai suatu hari ada perempuan datang ke rumah, dan dia bilang ke perempuan itu, aku mau jual ibuku. Dan ternyata perempuan itu adalah gurunya. Jadi anak ini benar-benar nggak mau jual ibunya, itu cuman kayak karena dia kesel doang kan. Nah pas malam hari dia mau ngambil uang kan, dia tahu kalau uang di banknya itu tinggal sedikit banget, tapi tiba-tiba pas dia cek rekening dia kaget. Tiba-tiba di ATM dia ada uang hampir 186 triliun. Dia auto kaya raya kan. Terus dia lapor ke gurunya, dia bilang, apa aku harus lapor bang ya, mungkin ada orang yang salah kirim. Terus gurunya cuma senyum dan bilang, sayang nggak mungkin ada orang yang salah kirim uang sebanyak itu. Semenjak saat itu dia jadi bisa belajar dengan tenang kan, dan bisa masuk kuliah dengan tenang karena dia udah bisa sewa pembantu, sewa babysitter untuk ibunya, bisa ngerayain ulang tahun ibunya besar-besaran gini kan, ala-ala Frozen sesuai dengan keinginan ibunya. Ya udah dia mau kuliah nih kan, tapi ibunya nggak mau ditinggal dia we, nangis-nangis kayak anak kecil. Tapi anak ini suruh babysitternya tenangin ibunya kan, dan akhirnya dia pergi nih kuliah. Tapi baru beberapa jam kuliah tiba-tiba dia dapat telepon kalau ibunya masuk rumah sakit lagi. Dan part 3, baru beberapa jam di kampus tiba-tiba dia dapat telepon dari rumah sakit kalau ibunya masuk rumah sakit lagi we. Terus dokter bilang kalau ibunya ini emang benar-benar butuh kasih sayang supaya bisa benar-benar sembuh. Di situ dia sadar kalau memang ternyata ibunya ini butuh perhatian dari dia, dan dia jadi berhenti kuliah we. Walaupun uangnya udah banyak, dia tetap nggak bisa kuliah. Jadi dia tetap di rumah ngerawat ibunya sambil nulis buku gitu kan. Tapi ternyata dia jadi penulis besar gitu we. Banyak yang suka sama tulisan dia kan. Bahkan ibunya yang kayak anak kecil ini ngebaca tulisan dia, dan ibunya bilang kalau Sarah adalah penulis favoritku. Di situ dia seneng banget kan, dan itu membuat dia semakin semangat menulis. Dan setelah dia menjadi penulis terkenal, dia ngebangun perpustakaan gitu we. Kan uang dia banyak tuh yang kemarin kan. Dia ngerasa percuma dia punya banyak uang kalau dia nggak bisa ngebuat orang lain bahagia dan terbantu. Dan kalian tahu siapa yang ngirim uang dia sebanyak itu? Ternyata orang itu adalah orang kaya raya yang menabrak ibunya we. Si orang kaya ini benar-benar merasa bersalah sama si Sarah dan ibunya, apalagi ngeliat ibunya yang kayak anak kecil itu kan. Jadi dia kirim uang sebanyak itu. Awalnya aku pikir yang ngirim uang itu adalah ibu gurunya we. Kalau kalian mikirnya siapa?